Welcome back to channel Progress Football. Timnas Indonesia ditahan imbang oleh Mali U23, yang mana timnas kita di pertandingan ini bermain sangat agresif, yaitu mengepres dari menit awal hingga menit ke-10, bermain pressing tinggi di daerah pertahanannya Mali U23, sehingga membuat para pemain Mali kaget, berbeda dengan pertandingan yang pertama kemarin. Ini kok tidak seperti ini pada saat pertandingan pertama, makanya pemain Mali langsung kaget. Namun sayangnya di menit ke-11 atau menit 12, timnas Indonesia berhasil kecolongan, yaitu akibat kesalahan dari Donitri Pamungkas, yang mana Donitri Pamungkas melakukan blunder, ya, telat melakukan scanning, telat melakukan operan, sehingga berhasil direbut oleh pemain Mali, yang mana pemain Mali tersebut berhasil melakukan umpan silang ke area kotak penaltinya timnas Indonesia yang gagal ditepis oleh Dava Fasya, yaitu kiper timnas. Gagal ditepis oleh kiper timnas Indonesia, yang mana di situ sudah ada Dion Mark dan Ferrari sudah menjaga, namun gagal karena Ferrari terlalu menjaga jarak dengan Dion Marks, yang Dion Marks itu sudah menutup pemain Mali lainnya, tetapi Ferrari terlalu membelakangi dan tidak mengetahui ada pemain Mali berikutnya di second line yang menusuk, menempatkan posisinya, sehingga itu menjadi gol pertama untuk Mali di menit ke-11. Tapi kalau kita lihat di pertandingan ini, mulai dari Paulo Zylstra, Rafael Strijk, Hoki Caraka dengan formasi 3-4-2-1 atau 3-4-3, yang mana di sini ada 4 gelandang, 3 back, yaitu Ferrari, terus Dion Mark, Kadek Arel. Ini sangat solid. Ini yang diharapkan dari para supporter, yang mana 3 back di belakang ini sangat solid. Ada Kadek Arel, Dion Marks, dan Muhammad Ferrari. Terus 4 di depannya ada Donitri Pamungkas, Ivar Jenner, Rivaldo, dan Pakpahan. Raka Cahyana Rizky itu yang pemain kanan nomor 13. Yang gua salut pemain nomor 13 ini. Gua ragu-ragu pada menit awal apakah dia sering melakukan kesalahan seperti pertandingan di leg pertama. Namun nyatanya, walaupun di menit-menit awal dia sering melakukan kesalahan umpan, tapi dibayar lunas ketika dia memberikan umpan silang atau umpan tarik kepada Rafael Strijk di babak untuk gol keduanya timnas Indonesia. Ini yang menjadi angin segar lah. Ternyata Raka Cahyana ini bisa diandalkan di sektor kanan, karena kalau dengan formasi 3-4-2-1, yaitu 2 di tengah itu tadi Ivar Jenner dan Rivaldo Pakpahan, di kirinya ada Donitri Pamungkas, di kanannya ada Raka Cahyana, dan 2 di depan. Entah ini gue bingungnya, tapi bagus sih formasi seperti ini, yaitu ada 2 di depannya Rafael Strijk, Hoki Caraka, dan striker tunggalnya Paulo Zylstra. Tapi terkadang Rafael Strijk walaupun sebagai ada 2 attack midfielder, terkadang ini menjadi striker bayangan. Hoki Caraka juga seperti itu, dan terbukti ketika gol pertamanya timnas Indonesia, yang mana Hoki Caraka ketika bermain sebagai, dia sering berubah-berubah posisinya antara attack midfielder dan sayap kanan. Itu berhasil ketika dia bermain memerankan posisinya di sayap kanan, berhasil memotong bola dari pemain Mali U23, dari bek kirinya Mali, lalu memberikan umpan kepada Paulo Zylstra. Umpan sangat akurat dari Hoki Caraka. Dia ketenangannya, bisa melihat ruang kosong dari Paulo Zylstra dengan tenang mengumpan, dan ditambah lagi eksekusi dari Paulo Zylstra. Eksekusi Paulo Zylstra tidak kencang, tapi penempatan bolanya, pressingnya itu sangat tenang. Ini yang dibutuhkan oleh striker timnas Indonesia di masa depan seperti ini. Kalau nanti semuanya sudah pada menua, Paulo Zylstra bisa naik ke senior, itu menjadi pemain inti, dan seperti ini ketenangannya. Ini terbukti 3 di depannya Rafael Strijk, Paulo Zylstra, dan Hoki Caraka ini lebih hidup dibanding Hoki Caraka yang sebagai ujung tombak. Lebih baik Hoki Caraka bermain sebagai sayap kanan atau sayap kiri. Terkadang di pertandingan ini Hoki Caraka switch position dengan Rafael Strijk. Entah terkadang ketika Hoki Caraka memegang bola, Raka Cahyana ini lebih maju
lebih maju menggantikan posisinya Hoki Caraka. Hoki Caraka standby mengisi posisi dari Raka Cahyana. Begitupun juga dari Donitri Pamungkas. Namun sayangnya kelemahan dari Donitri Pamungkas itu masih terlalu lama menggiring bola. Kadang dia telat melakukan scanning, seharusnya sebelum menerima bola dia sudah melakukan scanning. Tapi terkadang kebiasaan dia ketika bermain di liga lokal seperti itu masih terbawa di laga internasional. Dan terkadang ini menjadi bumerang ya di sektor kirinya timnas Indonesia U23. Ketika Donitri Pamungkas telat scanning, otomatis sudah ada lawan yang menutup pergerakan dari Donitri Pamungkas. Ketika menerima bola baru scanning, itu kesalahan fatal yang akan dihadapi para back-backnya. Kalau misalkan Donitri melakukan kesalahan, ini tinggal Kadek Arel saja ini. Seperti itu, ini ada beberapa seringkali seperti itu. Donitri Pamungkas ketika mencoba membangun penyerangan dari sektor kiri, itu sering kalah. Dia telat scanning dari para pemain lawan. Dan kita sekarang bahas masalah backnya. Back timnas Indonesia. Kenapa gua bahas ini? Karena ini 3 back yang udah sangat solid. Yang mana Ferrari mempunyai kecepatan, body balance, body charge-nya sangat kuat sekali. Ditambah Dion Marks, bola udara juga bagus. Kadek Arel, bola udaranya sangat bagus. Ya ini bisa saling backup. Berbeda dengan di leg pertama yang mana Kakang Rudianto diduetkan dengan Kadek Arel. Tetapi hasilnya ketika melakukan kesalahan, Kakang Rudianto kalah body charge saat merebut bola, dan juga penempatan dia ketika bertahan itu dia bingung menjaga yang mana dari pemain Mali U23. Ini kalau sudah menemukan komposisi back yang seperti ini dengan komposisi 3 back atau bermain dengan 5 back, ya sudah diterapkan terus nanti ketika di SEA Games. Entah walaupun terbaca oleh pemain lawan, tetapi perubahan taktik di dalam pertandingan itu bisa terjadi. Tapi komposisi 3 back yang sudah mantap ini, yang sudah solid, yang sudah sangat kompak, ini jangan dirubah. Karena di posisi belakang ini butuh mempunyai back dengan body charge yang kuat. Yang mana Muhammad Ferrari, Dion Marks, dan Kadek Arel, menurut gue ini sudah matang semua. Berbeda dengan Kakang yang digadang-gadang bermain melawan Manchester United yang tampil api saat melawan Manchester United. Tapi ketika di laga internasional sesungguhnya, body charge-nya Kakang sangat kurang. Dia fitnessnya juga sangat kurang sekali. Makanya ketika di body merebut bola adu body, ya dia kalah. Berbeda dengan Muhammad Ferrari, ngototnya dapat, kecepatannya ada, bola udara dia duel berani. Begitu juga Kadek Arel. Kalau misalkan bisa saling membackup, ya ini lebih mudah kerja dari rekan-rekannya. Kayak tadi di pertandingan yang kita lihat tadi ya, di menit keberapa itu gue lupa, di babak kedua, yang mana pemain tengah Rivaldo Pakpahan itu salah mengantisipasi bola sehingga berhasil direbut oleh pemain Mali dan hanya menyisakan Kadek Arel dan Dion Marks. Tetapi Dion Marks dengan kecepatan berhasil mengejar dan di backup dengan Kadek Arel, itu berhasil ditutup. Ini yang dibutuhkan. Kalau misalkan gonta-ganti puzzle terus, kalau sudah ada yang pakem seperti ini, yang bagus seperti ini, ya sudah dimainkan saja. Jangan dirubah-rubah. Dan terus dari sektor sayap kanannya, walaupun ada Raka Cahyana yang awalnya gua ragu-ragu ya, karena gua melihat pertandingan di leg pertamanya, gua sangat ragu-ragu dengan kemampuan Raka Cahyana yang diduetkan di sektor kanannya juga ada Arjuna juga. Pertandingan pertama menggunakan 4-2-3-1 yang mana Raka Cahyana menjadi bek kanan, Arjuna menjadi sayap kanan. Itu gua rasa nggak cocok. Jadi lebih baik dengan formasi seperti ini Raka Cahyana diduetkan dengan Hoki Caraka. Dia switch positionnya sudah saling mengerti. Yang mana ketika Raka Cahyana maju, Hoki Caraka standby di posisi ya Raka Cahyana. Jadi sudah saling klop, dan nanti ketika bermain di SEA Games juga, Hoki Caraka jangan dijadikan striker tunggal. Ini gue yakin akan berantakan lagi. Hoki Caraka lebih hidup kalau dia bermain sebagai sayap kanan atau attack midfielder atau second striker. Itu lebih hidup karena
dengan kecepatan body charge-nya. Walaupun Hoki Caraka jarang mencetak gol, tapi gue lihat penampilan dia ngotot, body charge dia ada. Ya ini bagus lah untuk timnas U23 nanti ketika melawan di SEA Games. Karena apa? Tidak mungkin ada pasti lawannya di SEA Games nanti, entah Thailand, Vietnam, atau Filipina, Singapura, Malaysia, pasti dia melakukan perbaikan, tidak mau terulang lagi kalah, tidak mau melihat Indonesia menang dengan mudah lagi seperti di edisi sebelumnya. Dan juga ini untuk penggantinya dari Maulo Zylstra ada siapa? Jens Reven. Gue rasa dia striker penunggu juga, sama satu tipe dengan Maulo Zylstra. Cuman dia lebih mundur, lebih bisa membaca permainan ya, membantu pertahanannya juga kuat. Dan ini bagus juga mendapatkan backup. Cuman tadi di pertandingan tadi Jens Reven kurang mendapatkan umpan-umpan lah. Kurang disalurkan bolanya dari rekan-rekannya ketika menggantikan Maulo Zylstra. Dan gua harap kedepannya nanti saat SEA Games bulan Desember nanti, entah itu berita yang sudah beredar Rafael Strijk ini mendapatkan kabar angin segar ya untuk timnas U23 saat SEA Games nanti. Rafael Strijk sudah bisa membela timnas U23 di SEA Games, terus Marcelino juga bisa membela timnas U23. Ada lagi siapa? Adrian Wibowo. Maulo Zylstra sudah pasti juga. Adrian Wibowo masih dikomunikasikan dengan klubnya ya di Amerika sana, dan semoga saja ini bisa mempertahankan medali SEA Games walaupun ini bukan ajang ajang yang terkenal lah di luar sana, masuk kalender FIFA. Ini bukan kalender FIFA karena ini pertandingan multi event olahraga yang diselenggarakan di negara kawasan ASEAN. Jadi itu saja pembahasan dari Progressive Football di video kali ini. Gua Iqbal dan ciao.